Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa manitaba'a huda amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran cara membaca kitab bahasa Arab dengan cepat. Kali ini kita sampai pada rumus yang ke-18, yaitu terkait dengan dzaraf. Dan isimnya. Dzaraf dan isimnya atau isim setelahnya. Jadi dzaraf adalah keterangan, kata keterangan. Ada keterangan waktu disebut dengan dzaraf zaman, ada keterangan tempat disebut dengan dzaraf makan. Dzaraf makan seperti amama, waro'a. Amama artinya di depan, waro'a artinya di belakang, khalfa juga di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di samping atau di sisi, janiba di samping, ladaya juga di depan atau di samping, huna di sini, hunaka di sana, sama di sana. Ya, jadi ini berapa kata yang menunjukkan tempat. Ada juga yang menunjukkan zaman atau waktu, disebut dengan dzaraf zaman, yaitu seperti hina, sa'ata waktu, yauma hari, syahra bulan, sanata tahun, ama tahun, usbu'a seminggu, lailata malam hari, nahara siang hari, asyiyata sore hari atau malam hari, maghrib lah. Sobaha pagi hari, masa'a sore hari, ba'da setelah, qabla juga sebelum. Isim yang jatuh setelah dzaraf, karena dzaraf tidak bisa memiliki arti kalau tidak digandeng dengan isimnya yang disebut dengan madrufnya atau juga disebut dengan mudhof ilaihnya. Jadi isimnya namanya madruf atau mudhof ilaih dibaca jar, dibaca kasrah. Seperti umpamanya amamal fasli, di depan kelas, amamanya menjadi dzaraf, al-faslinya menjadi madrufnya, itu dibaca kasrah. Kemudian yaumal jum'ati, yauma dzaraf, al-jum'ati sebagai madrufnya atau juga sebagai mudhof ilaihnya dibaca kasrah. Sobahal ahadi, pagi hari Ahad, maka sobaha dibaca nasab, al-ahadi itu dibaca jar sebagai madrufnya atau mudhof ilaih, dibaca jar, tanda jarnya dengan kasrah. Jadi jika ada kalimat yang diawali oleh dzaraf dan madruf, kemudian ada isim, maka isimnya ini menjadi mubtada muakhar. Isimnya menjadi mubtada muakhar, dibaca rafa karena dzarafnya menjadi khobar yang didahulukan. Sama dengan hukumnya jar majrur. Jadi jar majrur dzaraf ini bisa mendahului mubtadanya, bisa didahulukan, bisa diakhirkan. Contohnya di sini amamal baiti rajulun. Bahkan kalau isimnya nakirah, maka dzaraf itu harus didahulukan. Amamal baiti rajulun. Rajulun di sini mubtada muakhar, dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Amamal baiti dzaraf madruf ini fi mahalli rafa sebagai khobar yang didahulukan. Indana kitabun karim. Indana kitabun. Kitabun menjadi mubtada muakhar, dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena isim mufrad, karimun sebagai sifat, indana sebagai khobar yang didahulukan, terdiri dari dzaraf dan madrufnya. Ladaina mafahim katsira, kami memiliki, ladai artinya kami memiliki, kami ada pada kami, nanya madrufnya, mafahimu katsiratun. Mafahimu sebagai mubtada yang diakhirkan, dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena dia sebagai jamak taksir. Katsiratun itu sifat dari mafahim. Karena mafahim itu jamak taksir tak berakal, maka sifatnya itu menunjukkan mufrad muannas ditambahi tak marbutah.
Hunaka ustadzun kabirun. Hunaka di sana ada ustadz besar. Ustadzun sebagai mubtada muakhar, kabirun sebagai sifat dari ustadzun. Ustadzun dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhammah karena dia sebagai isim mufrad. Wara al-masjid syajaratun kabiratun. Wara al-masjid syajaratun kabiratun. Wara'a di belakang al-masjidi dibaca jar sebagai mudhaf ilaih. Syajaratun kabiratun, syajaratun sebagai mubtada muakhar, kabiratun sebagai sifat dibaca rafa. Janibal hurfati mal'abu kuratis salla. Janibal hurfa dzaraf yang di awal kalimat, maka dia menjadi khobar, setelahnya isim dibaca rafa sebagai mubtada muakhar. Mal'abu kuratis salla sekaligus mudhaf, kurati mudhaf ilaih, as-sallati juga sebagai mudhaf ilaih. Namun jika dzaraf itu terletak setelah jumlah baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, dalam artian jumlah sempurna, kalimat sempurna, maka dzaraf itu dibaca nasab sebagai maf'ul fi, sebagai keterangan. Jadi keterangan tempat atau keterangan waktu, dia selamanya dibaca nasab. Contohnya di sini, ta'allamtu al-arabiyyah, saya belajar bahasa Arab. Ini satu kalimat, satu jumlah mufidah. Ta'allamtu, ta'allama fi'il, dibaca fi'il madhi, dibaca sukun karena ada dhamir rafa mutaharik tunya sebagai fa'il, al-arabiyyata sebagai maf'ul bih. Ini berarti sudah menjadi kalimat sempurna. Setelah itu dikasih keterangan waktu, yaumal jum'ati. Nah, di sini yauma menjadi maf'ul fi, dibaca nasab, dibaca fathah. Al-jum'ati mudhaf ilaih, sobahan pagi hari juga disebut maf'ul fi, dibaca nasab. Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Muhammadun mubtada di awal kalimat, isim, yaqra'u fi'ilnya menjadi khobar, berupa khobar jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, fa'ilnya dhamir huwa kembali ke Muhammad, al-Qur'ana maf'ul bih dibaca nasab. Sudah menjadi kalimat sempurna, jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Setelah itu dikasih keterangan waktu, ba'dal maghrib. Ba'da menjadi maf'ul fih, dibaca nasab. Al-maghribi mudhaf ilaih. La'ibtu kuratal qadam amamal fasli. La'ibtu fi'il fa'il, kuratal qadam maf'ul bihnya, al-qadami jar majrur, al-qadami jar majrur, majrurnya la'ibtu kuratal qadam amamal fasli ba'da dirasa. La'ibtu fi'il dan fa'il, tunya sebagai fa'ilnya, kuratal qadami maf'ul bih dibaca nasab, kurata al-qadami sebagai mudhaf ilaih dibaca jar, amamal fasli ini namanya maf'ul fi. Amama dibaca nasab, al-fasli sebagai mudhaf ilaihnya atau madhrufnya, amamal fasli sebagai maf'ul fi dibaca nasab, ba'da dirasati, ba'da juga maf'ul fi dibaca nasab, ad-dirasati mudhaf ilaih. Fatimatu tutali'u durusaha bainal maghribaini amamal hurfati. Fatimatu tutali'u durusaha bainal maghribain amamal hurfati. Fatimah isim di awal kalimat menjadi mubtada dibaca rafa, tanda rafa'nya dengan dhamma. Tutali'u fi'il berarti menjadi khobarnya, fi'il dan fa'il, fa'ilnya dhamir hiya kembali ke Fatimah. Durusaha ini maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasab dengan fathah. Durusa hanya mudhaf ilaih. Bainal maghribain ini dzaraf atau maf'ul fi, dibaca nasab, tanda nasabnya dengan kemudian al-maghribain, al-maghribain ini mudhaf ilaihnya, amama ini juga dzaraf ya, amamal hurfati dzaraf atau maf'ul fi dibaca nasab, al-hurfati mudhaf ilaih. Katabat Zainab ar-risalata lailatal ahadi. Katabat Zainab ar-risalata lailatal ahadi. Katabat fi'il madhi dibaca fathah, Zainabu fa'ilnya sebagai subjek dibaca rafa, tanda rafanya dengan dhammah. Ar-risalata objeknya berarti maf'ul bih dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Lailatal ahadi ini maf'ul fi dibaca nasab,
tanda nasab dengan fathah, al-ahadi mudhof ilaih atau madrufnya dibaca jar. Shomal muslimuna ramadana syahron. Shoma fi'il, al-muslimuna fa'il dibaca rafa, tanda rafanya dengan wawu karena jamu dzakar salim. Ramadana maf'ul bi dibaca nasab, syahron dzaraf zaman atau maf'ul fi dibaca nasab. Wulidar rasulu Muhammadun amul fil. Wulida fi'il yang majhul, ar-rasulu naibul fa'il dibaca rafa, Muhammadun sebagai badal dari ar-rasulu, amal fili, ama sebagai dhorof sebagai maf'ul fi dibaca nasab, tanda nasabnya dengan fathah, al-fili mudhof ilaih. Demikian pembahasan tentang dhorof dan bacaan isim setelahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada rumus yang berikutnya. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.